Itu nggak terasa capek gitu, Mas? Kalau kita pikir capek kan, orang tidur pun capek. Ini seumpama kejadian sampai Ya. telat, itu indikasinya apa, Mas? Ya, yang jelas kan kalau kembung dia akan menekan pernapasan ya, khususnya Heeh. paru-paru. Jadi Berarti sekali dia tidak bernapas kan sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Puji Channel, teman-teman. Di video kali ini Puji Channel lagi keluyuran bilik kandang ke kandangnya Mas Andi, tepatnya ada di Desa Poman, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Di video kali ini Puji Channel ingin mereview perjalanan ternaknya Mas Andi, prosesnya gimana, perjalanannya seperti apa, sampai sukses segini besarnya dan sampai sukses segini banyaknya. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita temui sang narasumber yang punya peternakan. Halo, assalamualaikum Mas Andi. Waalaikumsalam, Mas. Yes, minta izin Yeah. bikin video review kambingnya ya Mas ya. Ya, boleh, boleh. Lagi makan kambing apa? Iya Mas, Mas. Niki ini setiap aktivitas setiap hari ya. Untuk Aktivitas pukul hari-hari. jam 4 itu selalu Selalu untuk kasih pakan ya Mas ya. untuk pakan. Itu harus ya Mas ya. Ya harus, itu Harus. seperti manusia juga. Nah, ini butuh perawatan, Oke, butuh teman-teman, perhatian. sebelum kita lanjut video, kita perkenalkan dulu Mas Andinya. Minta waktunya Mas, bisa diperkenalkan Mas. Nama saya Andi, saya Desa Poman ya, khusus tepatnya di Tambang Seprau, Ya, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo ya Mas Ponorogo. ya. Mas Andi, sampean ternak kambing segini banyaknya ini sudah berjalan berapa tahun Mas Andi? Ini kurang lebih sekitar 6 tahun ya, tapi ini periode kedua. Ini periode pernah kedua. Satu kali itu sampai berapa, hampir 40 ekor pernah penuh. Ini terus karena kebutuhan kan, ini saya jual, dengan hasilnya saya buat rumah. Terus sekarang ini mulai lagi merintis lagi. Ini sekarang sudah jadi 14 ekor ya yang besar. Ini semua 14 ekor. Dulu untuk yang kedua Mas, mulai merintis itu modal awal berapa ekor Mas Andi? Modal awal dulu saya 1 ekor dengan anaknya. 1 ekor sama anaknya. Itu pun dulu itu uang sakunya anak. Itu saya belikan, jadi ya berkembang terus jadi segini banyaknya. Segini nih. Ini Mas, untuk jenis kambingnya sendiri apa nih Mas Andi? Ini yang jelas saya ikut pasaran saja lah. Kita ini ya hobi ya, tapi kalau bisa hobi yang menghasilkan ya. Jadi saya hobi ternak kambing, tapi saya ikut pasaran yang senang nak jual gitu. Yang nyaman dijual, yang nyaman di perawatan. Berarti ini PE kelasnya kelas pedaging ya Mas ya. Untuk petani lah, kelasnya kelas petani. Ini untuk indukan sendiri Mas. Ini dalam segini banyaknya nih ada berapa ekor nih Mas? Indukan di sini ada 9, ada 10. 10 ekor. Untuk pemaceknya Mas, ada berapa ekor Mas? Pemaceknya kemarin ada 2 ekor, tapi besar. Hari raya kemarin saya keluarkan. Dikeluarkan. Ini mau ganti yang baru lah. Ini untuk sementara kosong ya Mas, sementara untuk pejantannya kosong. Kosong karena dijual waktu hari raya haji kemarin. Ini Mas, selama beternak bertahun-tahun ya Mas ya. Kalau berpuluh tahun belum lah. Belum. Itu kendala apa Mas yang pernah dirasakan Mas Andi? Yang jelas kalau khususnya di sini itu kendalanya kalau musim kemarau saja. Musim kemarau. Karena prinsip saya kan sebisa mungkin untuk ternak kambing itu untuk makanan, untuk ini konsumsi jangan sampai kita keluar modal banyak-banyak. Iya. Jadi seminimal mungkin diantisipasi. Untuk pengeluaran itu
diminimalisir ya. Untuk bang pakannya sendiri yang sampean tanam apa Mas di saat ini Mas? Yang jelas yang senang untuk tanam dan mudah pertumbuhannya itu rumput ya. Rumput, Untuk rumput rumput odot. ya, rumput odot ya, pakcong itu kan. Untuk rumput odot sama pakcong sendiri Mas, untuk dikasih pakan ke jenis kambing PE kayak gini apa nggak beresiko Mas? Saya kira kita bisa mengantisipasi kan. Kalau bisa pagi kita ambil ya kan, sudah layu baru kita bagi. Itu baru bisa Untuk dibilang aman ya Mas mengantisipasi ya. lah, karena dibilang aman. makin banyak air kan, kalau terlalu risiko kembung kan. Iya. Pernah Mas ngalami kambingnya kembung Mas? Saya kira bukan saya saja lah kan. Rata-rata meskipun yang senior seperti teman-teman yang lain itu kan tetap Pasti, ada. Tetap ada ya Mas ya. Iya. Sampai Mas untuk kembung sendiri untuk mengantisipasinya gimana Mas? Sampai Mas. Untuk mengantisipasi kemarin kalau kembung ya ada obat ya. Ada kita bagi obat kan. Untuk terus kita biarkan itu, kita urut-urut pelan-pelan gitu aja kan, nanti dia sembuh sendiri ya Mas ya. Ya sudah bisa keluar. Berarti tapi penanganan harus cepat. Harus cepat ya Mas ya. Kita harus reaksi. Jadi setiap kalau kita biasa kan, kalau orang bagi pakan ternak itu jangan sekali-kali kita taruh, kita tinggal. Kita lihat kambing kita makan atau tidak. Oh gitu ya Mas ya. Berarti harus kita cepat reaksi ya Mas ya. Seumpama sampai telat Mas, ini seumpama kejadian sampai telat, itu indikasinya apa Mas? Ya yang jelas kan kalau kembung dia akan menekan pernapasan ya, khususnya paru-paru. Jadi sekali dia tidak bernapas kan sudah. Berarti identifikasi ke kematian ya Mas? Iya, itu cepat sekali. Berarti harus cepat tanggap, sikap dan darurat ya Mas ya. Oh gitu Mas, antisipasinya. Ini untuk tetes sendiri itu apa enggak beresiko Mas untuk kesehatan kambing atau perkembangan kambing Mas? Sebetulnya untuk efek itu kan jelas semua ada. Kalau kita bagi berlebihan, tapi kalau sekedar maksudnya untuk ya secukupnya lah, maksudnya kan tidak sampai berlebih ya Mas ya. Jangan sampai berlebihan lah. Semua apapun semua mesti, intinya jangan sampai overdosis ya Mas ya. Itu saja. Yang penting ada ukurannya, ada takarannya, dijamin aman ya Mas ya. Aman. Pasti Mas ya, efektif ya. Efektif. Saya sudah bertahun-tahun sudah mempraktekkan. Dari awal saya sudah memang terus untuk minum saya bagi tetes, tapi sedikit ya. Jadi ada bau manis kan, dia terangsang untuk minum. Berarti tetes itu banyak manfaatnya Mas untuk merangsang nafsu makan ya Mas ya. Yang jelas nafsu makan, seperti rumput macam ini kan, rumput agak kering-kering macam ini kan. Cuma resikonya letak tetes. Cuma resikonya kalau kita terlalu banyak pemakaian berlebihan, berarti nggak baik juga ya Mas buat kambing. Ini Mas, kalau boleh tahu yang di drum itu apa Mas? Boleh dilihat Mas? Ini yang drum ini silase. Kita lihat drumnya ini teman-teman. Ini mungkin harta karun atau apa ya teman-teman. Kita lihat. Ini untuk adalah tabungan. Kalau kita ada kepentingan, kita ada kebutuhan pergi keluar kan. Ini pakan darurat. Ini silase. Ini silase. Ini silase daun daun jagung. Ini tepung jagung. Berarti ini memang sampean bikin untuk tanggap darurat ya Mas ya. Kalau kita ada kepentingan antar sekolah anak apa semua kan, enggak tahu kan kita. Kesibukan orang nggak tahu. Ini untuk antisipasinya ya Mas. Ini untuk makanan hari-hari tetap fokus di hijauan ya Mas ya. Hijauan itu kalau saya hijauan itu untuk ternak. Itu yang utama tetap hijauan. Meskipun kita bagi komboran yang harganya mahal dari unsur apapun, itu hijauan saya kira harus ada. Harus diutamakan ya Mas. Harus ada. Ini Mas, sampean kok enggak mengutamakan silase Mas, biar lebih mudah, biar lebih nyaman untuk perawatan kambing sampean ini Mas? Ya kalau saya berpikir ini binatang ini kalau saya pribadi itu sama seperti kita. Jadi kalau makanan kita ganti kan, ini kan sebetulnya dari dulu lazimnya kan tetap hijauan, daun-daunan. Tapi
untuk silase juga bagus, tapi karena kita di kampung kan hijauan pun banyak, jadi ya hijauan saja lah. Berarti ini untuk usaha sampingan atau usaha utama, Mas Andi? Sebetulnya sementara ini tetap sampingan, karena gimana ya, untuk jumlah baru berapa ekor? 10 ekor kan? Baru 10 Indukan ekor. 10 ekor itu kalau kita budget per bulan ini belum, tahun pertama itu belum bisa Ya, Mas? untuk Berputaran ya, Mas, ya? putaran belum bisa, tapi kalau tahun kedua itu Baru insya Allah bisa. indukan 10 ekor itu sudah cukup. Berarti kalau cuma mengandalkan 10 indukan ini dalam 1 tahun itu belum bisa berputar ya, Mas? Belum ya? bisa, belum bisa. Kecuali kalau sampai 20 indukan mungkin itu sudah bisa. Itu sudah bisa. Gitu ya, Mas ya. Berarti ini sementara ini sampean fokuskan, intikan di sampingan ya, Mas ya. Sampingan saja nih. Berarti dalam segini banyaknya ini masih bisa kerja yang lain, Mas, sampean, Mas? Oh, bisa. Ini sekarang ini 14 ekor. Kita kalau ambil pakan itu sekitar 2 jam. 2 jam. 2 jam itu kan kalau pagi, ya kan? Kita berangkat lah, kita aktifkan seperti kerja jam 7 sampai jam 10 kita sudah balik. Nah, nanti kita istirahat, selepas setengah hari kita sudah boleh kerja yang lain. Itu gak terasa capek gitu, Mas? Kalau kita pikir capek kan, orang tidur pun capek. Mantap ya kan? sekali. Jadi tetap semangat. Tetap semangat ya, Mas? Semangat itu harus ada. Ini dalam segini banyaknya ini sudah hamil semua nih, Mas, kayaknya, Mas, indukannya, Mas. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ada 7 yang sudah hamil. Yang hamil. Nanti kalau sudah waktunya melahirkan, sama bisa kewalahan, Mas, nanti. Jelas kan kita breeding, kita kerja cari hasil. Jadi kalau sudah layak jual, kan, ada orang minat, ya kita jual. Berarti idealnya untuk jual itu kalau sampean, Mas ya, ini dari inisiatif sampean, itu idealnya umur usia berapa bulan, Mas, untuk jualnya, Mas? Untuk jual sebetulnya nggak ada istilah ideal kan, tapi terkadang ada orang minat umur 1 bulan, dia minat, harga cocok, oke, kita buka. Tapi sebaiknya kan untuk peternak itu kalau bisa kan sudah sapian lah, umur 3-4 bulan baru. 4 bulan itu aman ya, Mas, ya? Aman, saya rasa. Kalau anakan itu sudah mandiri kan, itu jadi resiko pertumbuhan, khususnya untuk pertumbuhan itu sangat berkurang, sangat minim ya, Mas, ya. Minim. Ibaratkan dipindah kandang itu enggak terlalu beresiko. Enggak resiko. Gitu dia ya, sudah Mas, mandiri. Mantap sekali. Berarti Mas Andi ini, teman-teman, dia masih muda tapi sangat berpengalaman. 2 kali gelombang, teman-teman, berternak kambing. Gelombang pertama sudah sukses, sudah dapat rumah ya, Mas, ya. Nah, ini Mas Andi merintis lagi, sudah berjalan 6 bulan, sekitar 6 bulan, dan alhamdulillah dengan berjalan lancar tanpa hambatan dan berkembang dengan segini banyaknya, dengan modal tekad, semangat, dan tekun. Itulah semangat dan tekadnya Mas Andi ini perlu ditiru, teman-teman. Oke, Mas Andi. Ini Mas Antawis, terima kasih banyak akan waktu dan bincang-bincangnya, Mas Andi. Semoga kedepannya ternak panjenengan bisa berkembang lebih besar lagi. Amin. Oke, teman-teman, itu sedikit review dan video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan dan pengalaman bagi pemirsa semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.